Halo semuanya, kembali lagi bergabung bersama channel saya Nimada Aishwaryaningsih. Hari ini kita akan membahas topik pendidikan sebagai sarana dalam pembentukan demokrasi. Pada topik ini kita akan membahas definisi pendidikan demokratis, kemudian prinsip demokrasi dalam pendidikan, pendidikan dalam membentuk karakter demokratis, pendidikan untuk kewarganegaraan, pendidikan untuk meningkatkan literasi demokrasi, sistem pendidikan yang mendukung demokrasi, tantangan dalam mewujudkan pendidikan demokratis, serta dampak pendidikan demokratis bagi masyarakat. Definisi pendidikan yang demokratis kita bisa lihat dari segi inklusi, kritis, dan berkeadilan. Pendidikan demokratis adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengajaran akademik, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keadilan, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Untuk pendidikan inklusif, pendidikan harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Kemudian pendidikan kritis mengandung makna mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi secara objektif, mempertanyakan struktur sosial yang ada sebagai dasar dari demokrasi. Kemudian pendidikan berkeadilan itu berupaya untuk menghapuskan adanya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan, memberikan kesempatan yang setara bagi semua dan memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan. Selanjutnya kita bahas mengenai prinsip demokrasi dalam pendidikan. Prinsip ini dalam pendidikan harus diterapkan dalam mencakup partisipasi, di mana mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mengambil keputusan. Kebebasan memberikan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka dan mengeksplorasi ide-ide baru. Keadilan menjamin kesempatan yang setara dalam pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Dan tanggung jawab sosial mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di masyarakat. Berikutnya, pendidikan dan pembentukan karakter demokratis, di mana pendidikan dalam pembentukan karakter demokratis berkontribusi dalam pembentukan karakter yang mendukung proses demokrasi, dengan menekankan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Siswa didorong untuk menjadi individu yang menghargai kebebasan, berpendapat, dan bertindak, serta memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam pendidikan, pembentukan karakter dapat dilihat dari nilai-nilai demokrasi, pengembangan pemimpin yang demokratis, serta penghargaan terhadap adanya perbedaan. Berikutnya mengenai pendidikan untuk kewarganegaraan. Penting untuk kesadaran kewarganegaraan. Pendidikan harus mengembangkan kesadaran kewarganegaraan, yakni pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu dalam pendidikan demokrasi. Ini mencakup pemahaman tentang proses politik dan kewajiban sosial. Kemudian partisipasi dalam proses politik. Pendidikan demokratis mendorong siswa aktif berperan serta dalam proses politik, baik dalam pemilihan umum, organisasi masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian terakhir, pendidikan politik adalah bagian yang penting dalam pendidikan demokrasi untuk mengajarkan siswa tentang struktur politik, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan kewajiban dalam kehidupan politik. Pendidikan untuk meningkatkan literasi demokrasi. Pendidikan harus mencakup pengajaran tentang demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi politik. Literasi demokrasi mengajarkan siswa untuk memahami
dinamika politik dan sosial, serta peran mereka dalam masyarakat demokratis. Pendidikan hak asasi manusia mengajarkan siswa tentang hak-hak dasar setiap individu, pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, dan bagaimana dalam memperjuangkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemahaman tentang kekuatan dan kewenangan, membantu siswa memahami tentang struktur kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat, serta bagaimana cara untuk menilai mempengaruhi kekuasaan tersebut dalam kerangka hukum dan moral. Kemudian pendidikan anti korupsi mengajarkan siswa integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial. Hal ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya memahami demokrasi, tetapi juga berkomitmen dalam menjaga keadilan dalam aspek kehidupan sosial dan juga politik. Sistem pendidikan yang mendukung demokrasi. Sistem pendidikan yang mendukung demokrasi harus mengutamakan kebebasan berpikir, menghargai keragaman, dan mendorong keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga melibatkan pengajaran nilai-nilai demokrasi yang terintegrasi dalam kurikulum dan metode pengajaran. Sehingga dalam topik ini kita bisa lihat peran sistem pendidikan yang mendukung demokrasi dilihat dari kurikulum yang demokratis, metode pembelajaran yang adaptif, dan juga pendidikan yang adaptif. Untuk kedepannya, kita akan bertemu dengan tantangan dalam mewujudkan pendidikan demokratis, di mana tantangan dalam mewujudkan yang terbesar adalah ketimpangan akses pendidikan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, serta politik pendidikan yang sering menciptakan bias atau ketidakadilan dalam sistem. Selain itu, pengaruh politik yang mendalam pada sistem pendidikan juga dapat menghambat penerapan pendidikan demokratis. Sehingga garis besarnya kita bisa lihat tantangan ini ada 3, yakni ketimpangan akses, politik pendidikan, dan pendidikan formal versus non-formal. Dampak pendidikan demokratis bagi masyarakat. Pendidikan demokratis dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, toleran, dan inklusif. Ini mendorong warga negara untuk terlibat aktif dalam proses politik, mendukung keberagaman, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam topik ini. Sekian dan terima kasih.